Come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini, saya akan membahas tentang mekanisme kerja sistem imun tubuh manusia. Kita sudah tahu bahwa sistem imun kita ada yang non-spesifik dan ada yang spesifik. Dan pada kesempatan kali ini, saya hanya akan membahas tentang mekanisme kerja sistem imun yang non-spesifik. Oke, jadi mekanisme kerja sistem imun yang non-spesifik itu terjadi melalui 3 cara. Yang pertama adalah melalui pertahanan yang terdapat di permukaan organ tubuh. Di sini termasuk kulit dan juga membran mukosa beserta cairan yang disekresikannya. Kemudian yang kedua itu melalui reaksi peradangan, dan yang ketiga melalui protein komplement. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tahanan yang terdapat di permukaan organ tubuh. Coba kita bayangkan bahwa di sekitar kita itu ada banyak banget mikroorganisme. Dan kalau dikalkulasikan, itu jumlahnya sekitar 5 dikali 10 pangkat 30. Anda bisa bayangkan berapa banyak bakteri atau mikroba yang ada di sekitar kita. Hanya saja Tuhan sudah menitipkan kita, memberikan kita mata yang tidak memiliki kemampuan untuk melihatnya. Dan itu adalah sesuatu hal yang harus kita syukuri. Karena kalau kita bisa melihat semua mikroorganisme itu, betapa mengerikan, ini juga menjijikkan, atau mungkin akan membuat kita geli. Mikroorganisme yang ada di udara itu umumnya berasal dari kelompok bakteri dan juga spora jamur serta beberapa alga yang berukuran kecil. Nah, kemungkinan setiap hari kita terpapar oleh mikroorganisme yang sangat banyak tersebut. Lalu apa yang ada di kulit kita yang menyebabkan si mikroba tersebut menjadi mati? Di sisi lain, mikroorganisme juga menyerang manusia melalui organ-organ pada sistem pencernaan. Ada donat, minuman, apel, buah, semua makanan yang kita konsumsi tidak semuanya bebas dari yang namanya mikroorganisme. Mikroorganisme yang mungkin ikut bersama makanan yang kita konsumsi nantinya akan dihancurkan oleh saliva yang ada di mulut. Jika dia bisa lolos dari pertahanan oleh saliva tersebut atau ludah tersebut, maka dia akan dihancurkan oleh keadaan asam yang ada di perut. Dan jika dia lolos lagi oleh keadaan asam tersebut, maka dia akan dihancurkan oleh enzim yang ada di dalam usus manusia. Yang kedua adalah reaksi peradangan. Ketika mikroorganisme mampu menembus benteng pertahanan pertama, maka dia akan menginfeksi sel-sel yang ada di lokasi yang lebih dalam. Oke, dalam hal ini kondisinya adalah tidak ada luka. Lalu sel-sel yang terinfeksi oleh mikroorganisme tersebut nanti akan mengeluarkan zat kimia yang disebut dengan histamin dan prostaglandin. Kedua senyawa ini nanti akan menyebabkan pembuluh darah melebar, kemudian areal yang terinfeksi menjadi kemerahan dan hangat. Mungkin keadaan hangat itu yang menyebabkan bakteri menjadi lemah dan hancur. Dalam kondisi luka, reaksi peradangan yang terjadi adalah memar, bengkak, dan ada juga peningkatan suhu tubuh. Dan kalau sampai luka tersebut menyebabkan terjadinya robek pada pembuluh darah, itu nanti akan merangsang sel mas untuk menghasilkan senyawa kimia yang disebut dengan histamin dan bradikinin. Histamin dan bradikinin ini nanti akan merangsang ujung saraf pada kulit sehingga menyebabkan pelebaran pada pembuluh darah dan juga menyebabkan pembuluh darah menjadi permeable. Permeable artinya keadaan di mana zat bisa keluar masuk dari dan ke dalam pembuluh darah tersebut. Meningkatnya permeabilitas pada pembuluh darah itu akan menyebabkan sel-sel darah putih yang awalnya ada di dalam pembuluh darah keluar menuju lokasi luka. Lalu di sana nanti ia akan menyerang bakteri yang tadinya masuk lewat luka, kemudian menghancurkan dan setelah itu memakannya secara fagositosis. Nah, sel-sel ini disebut juga dengan sel fagosit. Setelah itu
sel ini juga akan mati seiring dengan matinya sel pada kulit dan juga seiring dengan matinya sel bakteri. Kemudian sel-sel yang hidup nanti akan menghasilkan nanah, dan adanya nanah merupakan indikasi bahwa infeksi sudah sembuh. Yang ketiga adalah pertahanan menggunakan protein antimikroba. Jadi jenis protein ini adalah protein yang mampu menghasilkan respon kekebalan, di antaranya adalah komplement. Komplement ini mampu melekat pada bakteri. Jadi caranya dia menghancurkan bakteri adalah melekat pada bakteri tersebut, kemudian dia akan membentuk lubang pada dinding dan pada membran bakteri. Nah, setelah itu akan menyebabkan kalsium yang ada di dalam tubuh bakteri keluar melalui lubang tersebut. Kemudian garam yang ada di luar tubuh bakteri masuk melalui lubang tersebut. Nah, masuknya garam ke dalam tubuh bakteri inilah yang akan menyebabkan bakteri tersebut hancur.